Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Pastinya Sobat Sehat sudah tidak asing lagi mendengarkan kata oralit. Ya, oralit atau garam oralit atau oral rehydration salt adalah campuran kering dari natrium klorida, kalium klorida, natrium bikarbonat, dan dextrosa anhidrat. Jadi oralit ini merupakan campuran garam elektrolit untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang pada saat diare. Oralit telah direkomendasikan oleh WHO dan UNICEF sebagai pengganti cairan dan elektrolit tubuh yang hilang pada saat diare. Oralit ini digunakan untuk mencegah dan memperbaiki kondisi kekurangan cairan atau dehidrasi yang terjadi akibat diare atau muntaber. Jadi selama kita diare atau muntaber itu kita banyak mengeluarkan cairan dari dalam tubuh yang terdiri dari elektrolit-elektrolit sehingga bisa menyebabkan kita dehidrasi. Nah, walaupun air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, namun air minum ini tidak mengandung garam-garam elektrolit yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Sehingga lebih diutamakan oralit untuk mencegah dehidrasi. Di mana diare adalah keluhan buang air besar, encer, atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Sebenarnya diare ini umumnya tidak berbahaya, namun bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, diare yang tidak kunjung membaik atau malah memburuk itu dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi berat dan gangguan elektrolit, dan itu bisa membahayakan atau mengancam jiwa, terutama untuk anak-anak. Jadi kondisi dehidrasi ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk. Hal ini dapat terjadi akibat asupan cairan yang berkurang ataukah pengeluaran cairan kita yang berlebihan seperti pada kondisi diare. Nah, elektrolit adalah bahan kimia yang terbentuk secara alami dalam cairan tubuh kita melalui gabungan beberapa zat, mulai dari klorida, fosfat, kalium, natrium, hingga kalsium. Nah, elektrolit yang hilang pada saat diare itu terkandung di sediaan oralit yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat diare. Jadi oralit ini bukan dalam bentuk sediaan tablet ya, namun berupa serbuk kering yang tiap bungkusannya mengandung sodium klorida atau natrium klorida sebanyak 0,52 gram, potasium klorida atau kalium klorida sebanyak 0,3 gram, trisodium dihidrat 0,58 gram, dextrosa sebanyak 2,7 gram, dan bahan tambahan secukupnya, misalkan pemanis. Jadi dalam sebungkus oralit itu mengandung elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Untuk memberikan efek yang maksimal, kita harus memberikan oralit sesuai dengan takaran yang dianjurkan bagi setiap kelompok usia penderita diare. Pemberian oralit yang pertama dilakukan pada 3 jam pertama setelah diare muncul. Berikut adalah takarannya. Untuk usia di bawah 1 tahun, 3 jam pertama itu kita berikan 1,5 gelas oralit. Selanjutnya, tiap kali BAB kita berikan sebanyak setengah gelas oralit. Nah, untuk usia 1 sampai di bawah 5 tahun, 3 jam pertama kita berikan 3 gelas oralit dan selanjutnya tiap kali BAB kita berikan 1 gelas oralit. Untuk di atas 12 tahun, 3 jam pertama itu kita berikan 12 gelas oralit dan tiap kali BAB kita berikan 2 gelas oralit. Dan untuk usia 5-12 tahun, 3 jam pertama kita berikan 6 gelas oralit dan setiap kali BAB kita berikan 1,5 gelas oralit. Adapun aturan pakai untuk penyajian oralitnya, 1 saset oralit itu dilarutkan ke dalam 1 gelas air matang sebanyak 200 ml. Jadi air matang yang digunakan ini adalah bukan air matang yang dalam keadaan mendidih. Nah, oralitnya diaduk sampai benar-benar larut. Yang kedua, berikan oralit segera setelah dibuat. Jika tidak habis dalam rentang waktu lama, jangan digunakan kembali oralitnya. Dianjurkan untuk buat larutan baru.
Yang ketiga, jika terjadi muntah pada saat mengkonsumsi di Oralit, hentikan sementara, namun setelah 3-5 menit berikan lagi Oralit dengan sendok sedikit demi sedikit tapi sering sampai habis. Peringatan dan perhatian, teruskan pemberian ASI, makan dan minum selama diare. Berikan makanan ekstra setelah sembuh atau proses penyembuhan. Yang kedua, bila keadaan memburuk atau dalam 2 hari tidak membaik, segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dan Oralit tetap diberikan. Yang ketiga, hentikan Oralit bila diare berhenti dan penderita segar kembali. Perlu diketahui bahwa Oralit ini bukan obat untuk menghentikan diare. Namun Oralit ini digunakan untuk mencegah terjadinya dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Yuk jadi bagian dari Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami, semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.